Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu orang kalau bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun di tengah malam kemudian mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Tatkala di ujung malam di waktu sahur mereka beristighfar. Ini ciri-ciri penghuni surga. Dan ini disebutkan sebagai faktor pendorong yang paling mulia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Dan ingat kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar dari guru-guru kita tentang betapa dahsyatnya keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam. Pernah tengah malam terbangun tapi rasa kantuk masih berat, lalu kita lebih memilih selimut daripada sujud? Padahal bisa jadi itu adalah panggilan lembut dari Allah, panggilan untuk mendekat kepadanya. Di video ini kita akan belajar dari Ustadz Khalid Basalamah tentang sholat tahajud yang merupakan ibadah bentuk syukur seorang hamba kepada Robnya. Kemudian dari Ustadz Firanda Andirja tentang keutamaan sholat tahajud yang sangat istimewa, yang merupakan amalan para ahli surga. Selanjutnya dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, beliau akan memberikan tips kepada kita agar mudah untuk bangun dan untuk menunaikan ibadah sholat tahajud. Baik, yang pertama mari kita simak penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah bagaimana tahajud adalah bentuk rasa syukur kita seorang hamba. Sujud di waktu yang orang lain gunakan untuk tidur adalah tanda cinta kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk ke keutamaan yang pertama, ya, daripada sholat malam itu sendiri. Kalau ini tanda hamba yang bersyukur. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu orang kalau bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW sholat malam panjang sekali. Dan karena beliau lamanya berdiri sampai tumit beliau pecah-pecah, ya. Kakinya pecah-pecah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah melihat, lalu Aisyah sedih. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Sholat malam ya sholat malam aja, tapi gak usah sampai kaki pecah segala macam. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Boleh gak? Tidak bolehkah aku jika aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kenapa Nabi SAW mengatakan, oh karena saya ingin. Kenapa Nabi beliau tidak mengatakan agar saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya, agar doa saya diijabah? Kenapa Nabi nggak jawab itu? Kenapa Nabi SAW menjadikan alasan beliau sholat malam sampai kakinya pecah adalah agar menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ada hubungannya sholat malam itu dengan bersyukur. Ya. Jangan teman-teman sekalian kita sholat malam justru hanya kalau ada masalah. Kan banyak orang begitu ya. Kapan dia sholat tahajud? Kalau penyakitnya nggak sembuh. Kalau utangnya lagi melilit. Kalau ada lagi masalah rumah tangganya. Kalau ada lagi masalah sama orang. Difitnah orang. Dan segala macam. Baru dia sholat malam. Seakan-akan sholat malam itu hanya tempat pelarian untuk menyelesaikan hajat. Walaupun itu tidak disalahkan. Kalau lagi ada masalah anda sholat malam. Karena memang sholat malam, sebagaimana kita sebutkan, ya itu adalah waktu mustajab doa. Namun teman-teman, kita lebih diprioritaskan sholat malam bukan karena ada hajat. Tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba teman-teman buka mata kita. Ikutkan dengan buka hati nurani kita. Dan buka pikiran kita. Coba duduk sejenak. Di sekarang tempat anda duduk ini. Perhatikan di sekitar anda sekarang. Coba anda sekarang ikuti pengajian ini. Lihat di sekitar anda. Yang sedang depan anda meja, kursi, mungkin ada yang sedang di ruangan AC, anda gunakan fasilitas komputer, dengarkan ceramah ini misalnya, atau handphone yang anda pegang. Mungkin di dekat anda, di meja anda ada minuman, ada snack makanan sambil dengar pengajian, ya. Pakaian yang anda pakai,
anggota tubuh Anda yang masih sempurna, jari-jari bisa digerakkan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mengucap, ya. Kemudian kaki Anda, anggota tubuh Anda masih berfungsi baik, oksigen yang bisa dihirup oleh hidung, mata yang masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa terpantul untuk kita lihat sekarang apa yang ada di depan kita. Telinga kita masih normal, masih bisa mendengarkan, ya, intonasi suara dan seterusnya. Ini aja teman-teman sudah luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dan ini semua Allah kasih gratis. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu sama sekali. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang matanya sudah buta. Dia berharap bisa melihat langit ini, bumi ini. Anda dari lahir sampai sekarang, umur 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun masih bisa gunakan mata Anda melihat. Tiap hari kita buka mata sudah bisa lihat semua. Warna-warni, ya, pemandangan, segala macam hal. Ini nikmat yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak orang yang tuli berharap bisa mendengarkan apa yang sedang orang ucapkan depan mata dia. Orang teriak-teriak pun tidak bisa dia dengar. Anda bisa dengar apa yang orang ucapkan. Dari pujian Anda bersyukur. Dari ancaman pun Anda berhati-hati akhirnya. Berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Mereka sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bukankah kita alhamdulillah, Masya Allah, bisa mengucapkan kata-kata sesuka kita? Tinggal kita kontrol ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang buruk. Bisa duduk, makan apa yang kita mau makan, minum yang kita mau minum, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar. Nikmat Allah luar biasa gitu. Luar biasa. Dan memang nikmat ini jauh lebih banyak Allah berikan kepada hamba daripada cobaan. Cobaan datang sedikit sekali dalam hidup kita. Coba pertemukan teman-teman antara nikmat Allah yang melimpah dengan cobaan yang datang kepada hidup Anda. Anda akan temukan ini jomplang sekali antara langit dan bumi. Nikmat banyak sekali, cobaan sedikit sekali. Masya Allah, kadang kita lupa bahwa tahajud bukan sekedar ibadah untuk mengungkapkan permintaan kita, tapi juga bentuk rasa syukur kita kepadanya. Bersyukur atas nikmat yang tak bisa dibalas, kecuali dengan bersujud di saat-saat sepi seperti di waktu tahajud ini. Sekarang kita lanjutkan ke penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Beliau menekankan bahwa tahajud adalah ciri orang yang akan masuk surga, bukan hanya karena amalnya, tapi karena hatinya yang selalu rindu berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan salat malam yang lain, banyak keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang salat malam dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan mereka adalah penghuni surga. Kemudian Allah memuji mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air yang keluar di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di surga mereka mengambil, meraih anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang bertakwa yang masuk surga dalam kenikmatan, mengambil anugerah, nikmat dari Allah, tiada putus-putusnya di surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Siapa mereka ini? Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidak banyak tidur mereka. Mereka bangun di tengah malam, kemudian mereka salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Tatkala di ujung malam di waktu sahur mereka beristighfar. Ini ciri-ciri penghuni surga. Jadi mereka tidak tidur pula semalam suntuk, tidak. Mereka sisihkan waktu untuk bangun malam, mereka salat, dan setelah mereka salat, mereka tidak ujub, mereka beristighfar. Tidak merasa hebat, saya sudah salat malam, yang lain tidak salat. Tuh, lihat, WA-nya orang semua terakhir dilihat.
Saya terakhir dilihat jam 2, coba. Nonton bola. Jadi tidak ujub setelah salat malam pun dia tidak ujub. Di ujung salat malam, setelah salat malam dia beristighfar di waktu sahur. Dia tahu dia pasti banyak kekurangan. Dia tahu dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Mereka malam hari tidak tidur pulas, hanya tidur sebentar dan mereka salat apa? Salat malam. Sifat pertama yang Allah sebutkan. Ya. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat yang lain tentang mereka ini. Tetapi sifat pertama yang Allah sebutkan dari para penghuni surga ini adalah salat malam. Ternyata benar ya, amalan sunnah seperti tahajud ini punya bobot akhirat yang sangat besar. Orang-orang pilihan bukan hanya banyak ilmunya, tapi mereka yang menjaga malamnya bersama Allah. Lalu bagaimana kalau kita masih sering tertidur lelap dan gagal bangun malam? Tenang, Ustadz Syafiq Riza Basalamah akan membagikan tips-tips praktis supaya lebih mudah bangun dan konsisten dalam menunaikan ibadah sholat tahajud. Apa saja hal-hal yang membantu kita untuk sholat malam? Perlu nih kita kiat-kiat hal itu. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa kiat agar orang bisa sholat malam. Ada 4 yang zahir, ada 4 yang tersembunyi, beliau kata. Adapun 4 yang zahir, yang pertama, jangan banyak makan dan banyak minum. Kalau antum kepingin bangun malam, jangan banyak makan dan jangan banyak minum. Karena kalau antum banyak makan minum, ya mau nggak mau berat mau bangun. Berat kalau orang banyak makan dan minum. Antum Ramadan khususnya, ya sudah, jangan banyak makan dan minum. Secukupnya. Yang kedua, jangan memforsir dirinya di siang hari. Orang kadang-kadang kalau capek di siang hari dengan kerjaannya, main bola, main ini itu, malam capek dia. Akhirnya susah untuk bangun malam. Yang ketiga, hendaklah tidur siang. Qailulah. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jadi antum jangan jadi syaitan. Usahakan tidur siang, betul jemaah. Ini perintah Nabi SAW. Sempatkan, tidur itu nggak harus banyak. Cukup antum 15 menit tidur, 20 menit tidur, Masya Allah. Yang penting tidur itu bukan panjangnya, tapi dalamnya, nyenyaknya. Antum tidur siang, mau sebelum zuhur boleh, mau setelah zuhur boleh. Atau Ustaz, ana, ya Allah, ana baru pulang kerja habis asar Ustaz. Boleh nggak tidur habis asar? Nggak ada masalah. Walaupun yang lebih utama sebelum zuhur. Kalau setelah asar ini ada sebuah hadis yang lemah sekali yang mengatakan man nama ba'dal asri ukhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur setelah asar maka akalnya akan hilang. Maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Tapi hadis ini dhaif. Maka nggak ada masalah untuk tidur setelah asar. Yang penting siang usahakan tidur untuk malam hari. Kemudian yang keempat, jangan sampai banyak dosa di siang hari. Maka malam harinya kau tidak bisa bangun malam. Ada salah seorang ulama yang mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 40 hari nggak bisa bangun malam. Maka kalau ada orang merasa berat sholat malam, mungkin ada dosa yang memberatkan kau. Maka berusaha untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan bisa bangun malam. Adapun sebab-sebab yang berurusan dengan hati. Yang pertama disebutkan oleh beliau, bersihnya hati dari hasad dan dengki kepada umat Islam. Bersihnya dari wa'anil bid'ah wa'an fudulid dunya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dari urusan dunia yang sebenarnya kau tidak perlu. Memperbanyak urusan dunia, akhirnya hatimu jadi berat untuk akhirat. Ada orang yang sebelum tidur, apa yang dia pikirkan? Dunianya. Dia sebelum tidur tidak berpikir, nanti aku mau bangun malam, bukan. Dia hanya dalam benaknya, besok aku mau ke tempat ini, besok mau ke tempat ini, besok ke tempat ini. Jangan, kau kalau bisa sebelum tidur, aku insya Allah mau sholat malam. Bersihkan hati kita. Jangan menyimpan dendam kepada umat Islam. Jangan.
Yang kedua, rasa takut kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Orang kalau panjang angan-angannya sulit bangun malam. Kenapa? Nantilah aku kalau umur 40 tahun insya Allah aku akan dawamkan sholat malam. Karena dia punya angan-angan. Tapi ketika dia angan-angannya pendek, mengatakan ya Allah, wallahu a'lam ya, mungkin anak akan mati besok. Ana lihat fulan, masya Allah kemarin masih duduk sama ana, hari ini sudah dikubur, tabrakan mati. Ada yang satu bus mati. Maka membuat kita jadi tidak terlalu panjang angan-angan kita. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat malam. Perlu belajar kita. Apa sih keutamaan sholat malam sehingga antum termotivasi untuk sholat malam. Yang keempat, dan ini disebutkan sebagai faktor pendorong yang paling mulia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Dan ingat kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja. Antum lihat seorang ibu, dia gendong anaknya tengah malam, anaknya yang menangis. Dia gendong, di kamarnya masih menangis, dia keluar, masih menangis lagi, dia keluar rumah, dia lihat rembulan, setelah anaknya diam, dia bawa masuk, nangis lagi, dia gendong. Apa yang menyebabkan ibu bisa kuat jamaah tidak tidur? Cinta yang mendorong dia kepada anaknya. Bagaimana apabila cinta itu kepada Allah Jalla Jalaluhu? Nah, ternyata usaha bangun malam itu bukan cuma soal niat. Ada strategi yang perlu kita terapkan, mulai dari tidur lebih awal sampai menjaga kualitas ibadah di siang harinya. Semoga setelah ini hati kita semakin rindu untuk bangun malam, bukan karena takut, tapi karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Rob yang menanti hambanya di sepertiga malam terakhir. Kalau kamu sendiri, apa yang paling menggerakkanmu untuk bangun tahajud? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita saling menguatkan. Dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, bagikan ke orang terdekatmu juga. Karena bisa jadi satu video ini jadi sebab besar seseorang kembali kepada Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita istiqomah untuk selalu sholat tahajud. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.